Halo semuanya, di video kali ini aku bersama dengan Jafar dari channel Nonton Dulu akan menyelam lebih dalam, membahas lebih detail mengenai teaser film Sri Asih. Ada 6 poin yang akan kita bahas. Pembahasan untuk 3 poin pertama bisa kalian tonton di channel YouTube-nya Nonton Dulu, link videonya ada di deskripsi video ini. Sementara di video yang ini, kami membahas untuk 3 poin terakhir, yaitu nomor 4, 5, dan 6. Yuk, kita langsung mulai aja videonya sekarang. Oke, lanjut ke nomor 4 yaitu musuh dari Sri Asih nih. Kita kan udah lihat nih Musuh. kemarin di teasernya, ya Yes. ada jaringan mafia. Menurutmu apakah nama gangster atau nama mafia nanti siapa gitu? Nama-namanya siapa? Kalau soal musuh Sri Asih ini sebenarnya unik ya, karena kan kalau kita lihat di sini ada Dokter Setan, ada rumor-rumor tentang Dewi Api. Dewi Api sebenarnya bukan musuhnya Sri Ya, Asih kalau di komik, dia adalah musuhnya Nusantara. Sementara Dokter betul. Setan itu adalah musuhnya Godam. Kalau musuh Sri Asih di komik itu sebenarnya hanya berkaitan dengan dunia-dunia mafia, dunia Mafia, gangster, ya. sindikat dan segala macam gitu kan. Karena komik Sri Asih terbit tahun 50-an. Dan Ya. saat itu memang lagi ngetren cerita-cerita tentang melawan mafia, sindikat, dan segala macam. Jadi musuh-musuh Sri Asih kalau di komik ya sindikat Kawa-Kawa, sindikat Serigala Hitam, sindikat Seribu Mata. Waktu difilmkan tahun 54 juga sindikat Garuda Hitam ya. Udah hitam, ya. Jadi semuanya memang kelompok mafia dan aku senang banget di versi filmnya ini tetap setia, ada Bukan aura-aura setia, mafianya gitu ya. ada orang Dan mafianya. yang memerankan ketuanya sepertinya adalah Surya Saputra yang memerankan Ya. ketua. Dir. Surya Itu Saputra di chaos sini. banget, keren banget adegan rumah sakitnya, adegan Hmm. apa namanya lorong itu mungkin lorong apa gitu, itu keren banget sih. Menurutmu Juga ada kira-kira siapa adegan, nih yang paling potensial nih? Potensial untuk nama dari kelompok kelompok mafia mafianya. itu. Sebenarnya sih aku mikir mungkin ada Kawa-Kawa karena Kawa-Kawa itu kan musuhnya Sri Asih yang pertama ya di komik pertama ya, di komiknya Iya, yang pertama. Dan Bumi Langit juga beberapa kali keposting tentang gerombolan Kawa-Kawa. tahu-tahu. Betul. Tapi Bang Timur, ya ada Instagram namanya Bang Timur Komik, dia masternya komik-komik Indonesia lah ya, dan dia ngeposting sebuah panel di komik klasik Sri Asih tentang pemimpin dari kelompok Serigala Hitam. Dan di panel komik itu, orang pemimpin Serigala Hitam itu dari rambutnya, dari brewoknya, dari pakaiannya, bahkan dari pose dia memegang pistol, itu semuanya mirip dengan teaser yang kita tonton kemarin. Jadi kayaknya kalau dari itunya Bang Tim, kayaknya Serigala Hitam sih. Soalnya mirip banget men. Kalau aku sih musuhnya mungkin Garuda Hitam karena aku lihat juga dari topengnya beberapa mereka memakai topeng yang mungkin mirip mata Garuda ya dan warna hitam kan. Jadi aku Ya. langsung menebak wah ini apakah Garuda Hitam ini yang tahun 54 ini difilmkan diangkat kembali gitu untuk mengenang memorable untuk di film Sri Asih nanti. Ya bisa aja sih. Cuman yang Itu pasti menarik emang sih, ide gerombolan menarik. mafia ini akan hadir akan berhadapan dengan film apa dengan sosok Sri Asih nanti ya Mi ya gitu. Ya, Aku mau nebak sosok mafia ini ada dua kubu yang saling berhadapan. Sri Asih ini harus menghadapi dua-duanya untuk menyelesaikan dua-duanya gitu. jadi ada Mungkin dua Garuda kelompok Hitam, mafia Serigala yang Hitam, saling jadi dua kelompok mafia yang saling bersaing, saling berperang ya. mungkin kan karena Ya. akan Mhm. ada apa efek kompleksnya lah menurut aku kan. Karena kalau Aha. harus berhadapan dengan satu mafia doang gitu kayaknya akan jadi apa sih? Akan jadi jalan cerita yang gitu-gitu aja nggak sih gitu kan? Gitu. Tapi aku Menurutku suka gitu. kalau kelompok mafia yang artinya bakalan ada sesi penyelidikan, ya kan? Ya, Bakalan oke. nggak langsung berpikir. Aku suka sih tipe-tipe yang seperti itu. Mhm. Lalu nih Mi ada nomor 5 yaitu mengenai Dokter Setan. Dokter Setan ini kan sudah diperlihatkan di akhir teaser film Sri Asih kan kemarin gitu kan. Ya, Kita juga sungguh terkejut nih gitu kan. oh, wow, luar biasa. Dengan tampilan dia memakai topeng gitu kan, memakai jubah yang walaupun liontin merahnya agak kecil ya, cuman kita tetap lihat nih, bisa lihat wah ini Jelas banget Dokter merah Setan nyala nih. Gitu. semuanya. Gimana Mi? Iya, penampilannya jauh berbeda dengan Dokter Setan yang ada di komiknya, Hmm. yang akhirnya membuatku berpikir mungkin ini memang bukan Dokter Setan yang ada di komiknya. Mungkin ini adalah Dokter Setan yang lain. Mungkin ini bukan musuh bebuyutannya Godam. Karena begini, konsepnya Dokter Setan itu adalah mereka ini adalah badan yang digunakan oleh si Liontin. Musuh utamanya itu adalah Liontin setannya merah itu. Karena di dalam Liontin itu bersemayam seorang setan. Setannya ini
mengendalikan dan mencuci otak orang-orang yang menggunakan liontin itu. Bahkan mereka bisa sanggup membunuh keluarganya sendiri kalau memakai liontin itu. Saking berangasnya, saking lupa semuanya, semua nafsu buruknya keluar semua gitu. Kan ada banyak banget yang kecewa ya. Kok Dokter Setan jadi musuhnya Sri Asih, kan harusnya Godam, itu musuh buyutannya Godam. Sri Asih kenapa nggak di Godam dan Tira gitu kan? Banyak banget yang ngomong gitu. Padahal bisa aja nanti Dokter Setan juga muncul di film Godam dan Tira, karena seperti yang aku bilang tadi, musuhnya di sini adalah liontinnya itu. Kalau memang orangnya dikalahkan, bisa jadi liontinnya itu nanti diambil orang lain, lalu digunakan di film Godam dan Setan. Karena kalau kita ingat, sebenarnya musuh utamanya Godam itu adalah Culuiha, orang yang ada di dalam batu setan itu. Orang yang ada di dalam batu setan itu memusuh bebuyutannya Godam. Bukan Dokter Setannya, tapi batu setan dan sosok yang ada di dalamnya itu musuh utamanya. Ada dua perbedaan ya, antara batu setan versi Revolusi sama versi komik Pusaka. Kalau di komik versi Pusaka, itu batu setan itu tercipta ketika musuh bebuyutannya Godam, Culuiha, bunuh diri, lalu bekerja sama melakukan kontrak dengan setan. Sang iblis. Sang iblis. Yang akhirnya dia membentuk batu setan itu bersemayam di dalam itu. Siapapun yang mengenakan batu itu akhirnya akan dikendalikan oleh Culuiha untuk mengalahkan Godam. Begitu. Godam. Culuiha itu bersumpah bersumpah untuk mencari Godam dan keturunannya sampai akhir zaman untuk membunuh. Itu kalau di Pusaka. Kalau di versi Revolusi, sejarahnya batu setan itu lebih tua lagi. Dari era legenda 5.000 tahun yang lalu. Diceritakan ada pecahan batu Amaratia, sebuah batu suci, batu energi. Tapi di saat perang besar terjadi, batu ini akhirnya menyerap semua energi kebencian orang-orang, yang akhirnya berubah menjadi sosok batu merah, dan dari situ lahirlah sosok setan. Setannya ini akhirnya mendiami batu merah itu. Siapapun yang menggunakan batu setan ini sebagai kalung, akhirnya dia dikendalikan dan sama seperti itu gitu loh. Versi sinema ini adalah gabungan dari keduanya, bisa aja. Karena kan ada benang titik merahnya ya, dua-duanya sama-sama dibuat oleh setan ya kan. Bisa aja. Gini, teoriku seperti ini. Teoriku, pengguna batu setan di sini akan dikalahkan oleh Sri Asih, tapi batu setannya itu sendiri akan disimpan sama orang lain, lalu akhirnya akan diberikan ke orang lain lagi untuk akhirnya aktif ketika melawan Godam. Dan saat orang itu melawan Godam, Culuiha yang bersemayam di dalam batu itu langsung keluar dan akan merajai sosok itu untuk mengalahkan Godam langsung. Karena musuhnya Godam ya seperti yang aku bilang tadi, bukan Dokter Setan tapi Culuiha yang ada di dalam batu itu kan. Menurut gitu sih. Jadi menurutmu nih nanti di versi sinemanya ini Culuiha ini akan hadir, akan ada nih di versi sinemanya gitu. Akan ada untuk melawan Godam nanti. Untuk Sri Asih enggak, disimpan dulu. Sri Asih cuman batunya dulu yang itu. Kan kalau di komik Revolusi Jaga Bumi kan tidak ada nih. Tidak ada Culuiha, tidak ada kan. Tidak ada kan. Malah kan tiga kerajaan ini kan Wiba, Rawaya sama Godam ini kan malah memanfaatkan batu ini kan untuk teknologi, untuk perang segala macam kan. Tapi batu ini ternyata akhirnya karena peperangan, banyak pembantaian, jiwa-jiwa yang tersesat pun masuk ke batu itu dan menjadi merah batu itu kan nih. Nah, tapi gini, ini kan rumornya kan Reza Rahardian nih. Karena dari suaranya, ya yang akan memerankan Dokter Setan ini di akhir teaser Sri Asih kan kita bisa lihat tuh. Dia ngomong apa namanya? Kami menunggumu Sri Asih. Aku sudah menunggumu, ya. Aku sudah menunggu Sri Asih gitu kan. Ini suaranya Reza Rahardian banget nih gitu kan. Lalu bagaimana nih? Apakah nanti next Reza Rahardian ini akan that's it sampai film Sri Asih aja? Apa nanti akan lanjut lagi ke film Godam dan Tira? Atau memang jangan-jangan si Reza ini adalah Culuiha? Bisa nggak sih? Sebenarnya ini adalah Culuiha versi manusia yang mungkin titisan juga. Sebenarnya kalau di komik wujudnya Culuiha sama Godam itu agak-agak mirip ya. Mereka itu sama-sama pretty boy lah ya. Sama-sama yang cowok-cowok ganteng yang klimis segala macam gitu. Fisiknya sama, cowok-cowok ganteng yang klimis bener-bener kayak gitu kan. Sementara di versi sinema kita memiliki Chico Jericho dengan rambut gondrong dan brewoknya. Oke. Apakah berarti Culuihanya juga bakalan disamain sama sosok Chico Jericho, yaitu berambut gondrong dan brewokan? Reza Rahadian somehow looking like that. Sama. Iya. Satu tipe dengan Chico Jericho.
Iya, Ini iya, memang iya, iya. memang ada beberapa teori dari beberapa fansnya Culiha yang cewek-cewek. Jangan-jangan ini nih Reza Rahadian nih. Memang aku udah Iya, denger iya. itu kan. Jadi kalau iya sebenarnya bisa jadi gitu kan. Cuman Aku, aku punya iya, aku punya teori bahwa sebenarnya apakah jangan-jangan Reza Reza Rahadian ini sebenarnya dia akan ditis di akhir dia adalah Zulaiha gitu. Tapi memang ya versi sinema gitu. aku Ada dendam pribadi dengan meskipun Godam. itu meskipun itu menggoda ya. Cuman Menggoda ya, iya. aku ya agak sedikit menggoda pikiran ke arah sana Reza Rahadian versus Chico Jericho. Cuman aku masih kurang serak sama itu sih nggak tahu. Menurutku Reza Rahadian bakalan cuman ada di Sri Asih untuk sementara Reaksi aja. menjadi Oke. musuhnya itu. Tapi gini loh, kalau misalnya memang Reza Rahadian memerankan karakter ini sebagai orang yang dikendalikan sama batu setan, berarti dia nggak jahat dong, ya kan? Yang Ya. artinya Sri Asih nggak bakalan mungkin membunuh dia, nggak mungkin dong. Sri Asih nggak sekejam itu. Ini orang nggak jahat, hanya dikendalikan. Sri Asih Yang pasti jadi incara akan adalah kalungnya paling ya. iya, dan sosok yang ada di dalamnya dong, si iblisnya itu kan, si setannya itu pasti yang diincar. Sri Asih pasti akan berusaha membebaskan orang ini dari kalung itu. Dan kalau memang orang ini bebas, berarti orang itu bebas. Udah, orang itu bebas. Reza Radian mungkin di Ya. akhir film akan bebas. Akan sadar Dan kembali. apakah dia bakalan selesai di film ini atau bakalan lanjut ke jagat universe Cinema Bumi Langit yang lainnya? Menurutku bakalan lanjut, kan ini nama besar dong. Ini nama besar Iya, dong, besar sayang kan? sayang. Kalau cuma Sebenarnya sampai di film Sri Asih sayang. setuju. Nah, Setelah Reza Rahadian dikatakan bebas dari sini, menurutku dia bakalan jadi bebas dan mungkin ceritanya akan dilarikan ke arah yang lain. Siapa tahu dia jadi salah satu Adi Satria gitu kan. Satria ya. Banyak banget pilihan yang masih belum muncul gitu kan. Ada Nusantara ya kan, ada yang Iya, lain-lainnya. iya, iya. Jadi ada banyak sekali pilihan yang bisa dimasukkan untuk karakter ini selanjutnya. Malah ada yang bilang jadi Pangeran Melar aja deh, gitu kan. Oke, Karena- it's okay, it's okay. Aku Tapi agak jangan setuju. deh. Kalau Melar jangan. Jadi Kalau Melar duo jangan. kocak sama Sembrani ya. Oke Iya. kok. Oke, yang terakhir nih, pembahasan nomor 6 yaitu pembahasan terakhir ya. Dewi Api.